Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sinta Wayuni dari Prodi Ekonomi Syariah kelas B dengan NIM 304219074. Video ini digunakan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Sistem Ekonomi Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan zakat dalam mengentaskan kemiskinan. Dan yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian zakat. Pengertian zakat secara etimologi, zakat berasal dari kata dasar bahasa Arab yaitu zaka yang memiliki arti berkah, tumbuh, bersih, baik, dan bertambah. Sedangkan secara terminologis di dalam fikih, zakat adalah sebutan atau nama bagi sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala agar diserahkan kepada orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat atau biasa disebut muzaki. Zakat memiliki tujuan untuk membersihkan diri dari sifat yang rakus dan kikir, dan mendorong manusia untuk mengembangkan sifat kedermawanan dan sensitivitas kesetiaan sosial. Unsur-unsur dalam zakat. Mengingat zakat adalah dana kepercayaan, maka pengelolaan dana tersebut harus ditumpukan pada proses pertanggungjawaban agar para sumber dana yakin bahwa zakat yang dikeluarkan, didistribusikan, dan dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan syariah. Atas dasar pengertian yang telah dijelaskan tersebut, di dalam zakat terdapat berbagai unsur sebagai berikut. Yang pertama yaitu jenis-jenis zakat. Yang kedua, dana zakat. Yang ketiga, orang-orang yang wajib membayar zakat atau biasa disebut muzaki. Yang keempat, orang-orang yang berhak menerima zakat atau biasa disebut dengan mustahik. Dan yang kelima, orang-orang atau kumpulan orang yang mengelola zakat atau biasa disebut dengan lembaga amil zakat. Dan yang terakhir, fungsi pengelolaan pendayagunaan dan pertanggungjawaban dana zakat. Adapun macam-macam zakat. Zakat terbagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Yang pertama, zakat fitrah merupakan zakat yang diwajibkan atas setiap umat baik laki-laki maupun perempuan muslim yang dilakukan pada bulan Ramadan memasuki saat futur atau berbuka puasa pada Idul Fitri. Dan sedangkan zakat mal adalah pendapatan atau profesi zakat hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak, dan zakat pendapatan atau profesi. Syarat-syarat wajib mengeluarkan zakat. Adapun beberapa syarat bagi umat Islam yang diwajibkan membayar zakat. Dan yang pertama yaitu Islam. Zakat hanya diwajibkan bagi umat Islam saja, bagi non-muslim tidak mewajibkan untuk berzakat. Yang kedua, merdeka. Hamba sahaya tidak diwajibkan mengeluarkan zakat kecuali zakat fitrah, dan zakat fitrah tersebut diwajibkan kepada tuannya untuk membayar. Yang ketiga, milik penuh. Bahwa sesungguhnya kekayaan itu harus di bawah kontrol dan di dalam kekuasaannya, atau seperti yang dinyatakan ahli fikih bahwa kekayaan itu harus berada di tangannya, tidak tersangkut di dalamnya hak orang lain, dapat ia pergunakan dan manfaatnya dapat dinikmati. Dan yang keempat, berkembang. Yang dimaksud kekayaan itu memberikan keuntungan atau pendapatan. Yang kelima, cukup senisab, yaitu sejumlah harta tertentu yang jumlahnya sudah cukup untuk dikeluarkan zakatnya. Yang keenam, bebas dari hutang. Maksudnya bila pemilik kekayaan itu mempunyai hutang yang menghabiskan atau mengurangi jumlah kepemilikan sehingga kekayaan itu tidak sampai senisab. Dan yang terakhir, berlalu setahun. Yang dimaksud ialah kekayaan yang berada di tangan pemiliknya sudah berlalu masanya 1 tahun. Persyaratan setahun ini hanya untuk ternak, uang, dan harta benda dagang. Tetapi untuk hasil pertanian, buah-buahan, madu, harta karun, dan sejenisnya tidaklah dipersyaratkan untuk menunggu dalam waktu 1 tahun. Yang berhak menerima zakat, yaitu yang pertama, fakir, yang kedua miskin, yang ketiga amil, yang keempat mu'alaf, yang kelima rihab, yang keenam gorib, yang ketujuh sabilillah, dan yang terakhir ibnu zabil. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang pengertian kemiskinan. Dan yang kedua saya akan menjelaskan tentang kemiskinan. Pengertian kemiskinan sendiri menurut bahasa, miskin berasal dari bahasa Arab yang sebenarnya berarti kefakiran yang berat. Adapun kata fakir yang berasal dari bahasa Arab
yaitu al-faqru yang berarti membutuhkan. Dari definisi di atas, kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi standar minimum kebutuhan pokok untuk dapat hidup dengan layak, baik itu disebabkan karena tidak dapat pekerjaan ataupun karena kondisi kesehatan, pendidikan, cacat, dan lain sebagainya. Pengertian ini didasarkan atas kaitan kemiskinan dengan zakat, karena zakat merupakan hal yang terkait dengan harta benda yang dapat memenuhi kebutuhan dasar atas tersebut. Penanggulangan kemiskinan. Dari beberapa penyebab timbulnya kemiskinan, ada beberapa di antaranya dapat diatasi dengan pemberdayaan zakat. Karena masalah kemiskinan merupakan permasalahan kolektif yaitu individu, masyarakat, dan negara, maka melalui pemberdayaan zakat juga harus dilaksanakan secara kolektif agar pelaksanaan zakat dapat efektif dan efisien. Namun peran negara sangat dominan karena negara merupakan lembaga pembuatan kebijakan dan sebagai kekuatan fasilitator. Adapun beberapa alasan mengapa zakat harus dikelola negara diantaranya, yang pertama karena wajib. Di sini negara harus dapat memberikan sanksi kepada para muzaki yang tidak mau membayar zakat. Alasan ini karena kesadaran dari umat untuk melaksanakan pembayaran zakat sangat minim dibandingkan dengan jumlah wajib zakat. Dan yang kedua karena menyangkut pihak lain terutama fakir miskin. Kemiskinan harus didefinisikan secara jelas agar masyarakat tidak menentukan definisi kemiskinan secara subjektif yang dipandang sebagai hubungan pribadi atau kedekatan seseorang atau lembaga. Dan yang ketiga karena zakat terkait dengan pajak di mana orang yang membayar zakat dan pajak adalah orang kaya. Tujuan kebijakan zakat harus jelas agar kehidupan fakir miskin bukan tergantung pada suasana hati orang-orang kaya. Karena kalau tergantung suasana hati orang kaya, si miskin harus pandai mendekatkan diri kepada si kaya, kalau tidak tentu si miskin tidak akan mendapatkan bagian harta zakat si kaya. Oleh sebab itu, penyebab tersebut akan diatasi melalui pemberdayaan zakat. Karena zakat dalam pengelolaan bukan hanya pemberian berupa materi yang dikonsumsi saja, namun juga dapat dikembangkan sebagai modal yang produktif bagi penerimanya dengan harapan dia juga dapat menjadi muzaki di kemudian hari. Hal ini akan terlaksana apabila masing-masing pihak yang terkait saling bekerja sama dan bersinergi. Masing-masing pihak tersebut adalah lembaga pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, badan pengelola zakat, muzaki, dan pihak penerima zakat. Zakat juga berperan penting dalam penanggulangan kemiskinan melalui jalur penciptaan lapangan pekerjaan. Kerangka institusional sosial ekonomi Islam mendorong penciptaan lapangan pekerjaan melalui dua jalur, yaitu penciptaan pekerjaan dengan upah tetap atau fixed wage jobs dan penciptaan peluang wirausahawan atau entrepreneurial opportunities. Dan salah satu kerangka institusional terpenting dalam perekonomian Islam untuk menciptakan lapangan pekerjaan ini yaitu zakat. Menghilangkan kemiskinan secara keseluruhan sangatlah tidak mungkin karena hal tersebut merupakan takdir dari Allah. Dan kemiskinan merupakan hal yang relatif terjadi, namun dapat diberantas atau ditanggulangi dengan membantu secara langsung kepada pihak yang mengalami kemiskinan. Ini telah menjadi bagian pendekatan dari masyarakat, namun hal ini sangatlah tidak efektif jika dikaitkan dengan tujuan zakat. Zakat lebih mengedepankan faktor produktif daripada faktor konsumtif. Bantuan secara langsung pada orang yang mengalami kemiskinan hanya dilakukan untuk orang yang dikategorikan sebagai orang yang pasti miskin, seperti orang tua yang membutuhkan perawatan kesehatan. Strategi pemberdayaan zakat. Adanya badan amil zakat, infak, dan sodako dapat menjadi jawaban dari berbagai tantangan aktual yang dihadapi umat Islam dengan memanfaatkan kekuatan yang ada pada umat Islam itu sendiri. Terutama, lembaga pengelola zakat harus merubah dari pengelolaan zakat secara tradisional pada cara yang lebih profesional dengan perumusan strategis. Salah satu strategi yang perlu diciptakan adalah menciptakan persepsi orang, terutama muzaki dan mustahik tentang zakat dan cara pengelolaannya. Mustahik yang diberikan zakat harus mempunyai tanggung jawab dan bukan hanya merupakan pemberian semata sebagai belas kasihan ataupun simpati, tetapi lebih dari itu adalah agar mereka dapat menggunakan zakat tersebut untuk mengembangkannya lebih mandiri yang akhirnya terlepas dari rantai kemiskinan. Secara umum, kita dapat membangun strategi yang digunakan dalam pemberdayaan zakat, diantaranya
peningkatan perekonomian secara langsung dengan memberikan modal usaha. Strategi ini digunakan untuk para mustahik yang produktif secara kemampuan berusaha seperti dagang jasa. Bisa kita beri contoh seperti tukang sepatu, penerima upah, bajak sawah, dan lain-lain yang membutuhkan modal. Lalu peningkatan perekonomian secara pemberian skill dan keterampilan melalui workshop atau training kepada mustahik yang masih produktif. Peningkatan perekonomian melalui pemberian modal usaha untuk mustahik yang ingin meningkatkan kemandirian dan dalam perekonomian. Peningkatan perekonomian melalui membuka lapangan kerja bagi mustahik yang tidak mempunyai kemampuan mengurus wirausaha sendiri. Berdasarkan terciptanya strategi yang telah dijelaskan di atas, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan. Strategi pemberdayaan zakat. Adanya badan amil zakat, infak, dan sodako dapat menjadi jawaban dari berbagai tantangan aktual yang dihadapi umat Islam dengan memanfaatkan kekuatan yang ada pada umat Islam itu sendiri. Terutama, lembaga pengelola zakat harus merubah dari pengelolaan zakat secara tradisional pada cara yang lebih profesional dengan perumusan strategis. Salah satu strategi yang perlu diciptakan adalah menciptakan persepsi orang, terutama muzaki dan mustahik tentang zakat dan cara pengelolaannya. Mustahik yang diberikan zakat harus mempunyai tanggung jawab dan bukan hanya merupakan pemberian semata sebagai belas kasihan ataupun simpati, tetapi lebih dari itu adalah agar mereka dapat menggunakan zakat tersebut untuk mengembangkannya lebih mandiri yang akhirnya terlepas dari rantai kemiskinan. Secara umum, kita dapat membangun strategi yang digunakan dalam pemberdayaan zakat, diantaranya peningkatan perekonomian secara langsung dengan memberikan modal usaha. Strategi ini digunakan untuk para mustahik yang produktif secara kemampuan berusaha seperti dagang jasa. Bisa kita beri contoh seperti tukang sepatu, penerima upah, bajak sawah, dan lain-lain yang membutuhkan modal. Lalu peningkatan perekonomian secara pemberian skill dan keterampilan melalui workshop atau training kepada mustahik yang masih produktif. Peningkatan perekonomian melalui pemberian modal usaha untuk mustahik yang ingin meningkatkan kemandirian dan dalam perekonomian. Peningkatan perekonomian melalui membuka lapangan kerja bagi mustahik yang tidak mempunyai kemampuan mengurus wirausaha sendiri. Berdasarkan terciptanya strategi yang telah dijelaskan di atas, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan. Secara umum, kita dapat membangun strategi yang digunakan dalam pemberdayaan zakat, diantaranya yang pertama yaitu peningkatan perekonomian secara langsung dengan memberikan modal usaha. Strategi ini digunakan untuk para mustahik yang produktif secara kemampuan usaha seperti dagang ataupun jasa. Jasa sendiri diberikan contoh seperti tukang sepatu, penerima upah bajak sawah, dan lain sebagainya yang membutuhkan modal. Yang kedua, peningkatan perekonomian secara pemberian skill dan keterampilan melalui workshop atau training kepada mustahik yang masih produktif. Yang ketiga, peningkatan perekonomian melalui pemberian modal usaha untuk mustahik yang ingin meningkatkan kemandirian dalam perekonomian. Dan yang terakhir, peningkatan perekonomian melalui membuka lapangan pekerjaan bagi mustahik yang tidak mempunyai kemampuan mengurus wirausaha sendiri. Berdasarkan terciptanya strategi yang telah dijelaskan di atas, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan umat dan senantiasa meningkatkan usaha para mustahik dalam menggunakan dana zakat tersebut agar tepat guna dan berdaya guna. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.